ya tahu kita kumpul kembali karena keadaan darurat, karena banyak web kita yang mati. Jadi pelatihan ini sebenarnya bukan belajar, tapi menghidupkan kembali web yang mati. Jadi target utama kita kumpulkan di sini adalah untuk menghidupkan kembali dulu yang mati, yang error, yang nggak bisa diakses karena data hilang, karena salah setting. Target kita adalah menghidupkan kembali. Mungkin dalam waktu dekat lagi, mungkin nanti Puskom akan ada lagi untuk benar-benar pelatihan untuk pengelolaan, entah itu pengelolaan konten, template dan lain-lain. Tapi target hari ini adalah menghidupkan kembali. Saya lihat kemarin banyak sekali yang mati dan nggak dihidupkan kembali. Di sini nanti Bapak Ibu yang yang hadir di sini kemungkinan kenapa nggak bisa hidup, kemungkinan lupa password panelnya atau nggak tahu cara menginstalnya atau nggak tahu cara mengembalikan yang kemarin sudah di restore. Di sini kita sediakan form bagi yang lupa password panelnya, yang nggak punya web, termasuk buat baru kayak SND mati, kemudian ini mati. Di sini ada form, tinggal pilih buat baru atau reset password. Nanti silakan diisi, nanti Mas Tio akan membantu untuk meresetkan. Jadi sebelum nanti kita mulai, mungkin yang sudah berjalan sudah normal, ya nggak apa-apa, nanti membantu yang lain atau paling enggak nanti kita lihat standar apa atau yang paling enggak di sama bisa ditambahin, nggak apa-apa, dilengkapi lah ya, harus dilengkapi. Ini ada lama. Sebelum ini mungkin Mas ya bisa memberikan gambaran kondisi-kondisi terkini server-server kita, terus prodi mana atau fakultas mana yang mengelola server sendiri dan lain-lain. Mungkin bisa disampaikan Mas Tio, mungkin keluhan-keluhan juga tentang ini dengan Mas Tio. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, Ibu, webmaster yang saya hormati, terkait yang tadi disampaikan Bapak PR2, Bapak Sakoto, tentang keadaan server kita, web kita. Bukan kita tidak punya backup, tetapi kita mempunyai backup yang kemudian backup itu adalah terakhir backup di tahun 2014 akhir atau di 2015 awal ya. Yang mana sebelum-sebelumnya kita melakukan backup kurang lebih jatuh temponya agak lama karena keterbatasan device atau perangkat yang ada. Dengan keinginan Pak PR2 untuk IT kita maju, maka beliau mensupport untuk pengadaan server yang baru. Alhamdulillah sudah datang di akhir 2015 kemarin, dan saat itu server belum datang. Kebetulan yang disampaikan Pak Satoto tadi bahwa kita mengalami crash di posisi hard disk. Jadi data-data yang posisi running di 2015 belum bisa diselamatkan. Untuk itu ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, yaitu restore dengan keadaan backup terakhir di kurang lebih 2014 atau 2015. Dan adapun teman-teman dari pengelola webmaster yang mempunyai backup sendiri, mereka akan merestore dengan hasil terakhir yang mereka punya backup. Misal kalau yang saya restore itu di 2014, ada teman webmaster yang mempunyai
backup di bulan November 2015, maka itu bisa langsung ditimpa saja. Kurang lebih seperti itu teknisnya. Tetapi bukan itu saja yang perlu kita jaga tentang website, bahwa pengelolaan website ini hampir di tiap masing-masing prodi ataupun fakultas pasti orangnya berganti-ganti ya, karena kita juga tidak punya list siapa pengelolanya ya. Dan nyuwun sewu, hampir semua pengelola website itu bukan mengelola websitenya, tapi adalah mengisi konten berita. Jadi sehingga kadang ada website yang dimana banyak hole atau lubang-lubang, sehingga oleh hacker atau apapun sebutannya itu diinjek sehingga tampilannya berubah ya. Kadang tampilannya gambar bom atau gambar apa yang lain, nah, sehingga itu yang mengakibatkan kalau websitenya tidak, istilah Jawanya diopeni, kurang dirawat ya. Tapi itu tentunya dari Bapak Ibu selaku webmaster, nanti harapannya adalah pengelola kita pun mempunyai standar ya pengelolaan website sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Dari list yang saya restore ya, kami sudah mencoba untuk restore. Ada beberapa nama domain ya, nama domain di sini di dalam list ya. Nah, ini pengelola domain, nama domain ini saya contohkan saja, misal About Undip ID. Ini pengelola domainnya saat cPanel itu di-create, itu penanggung jawabnya adalah Study@Undip. Yang seharusnya itu saat terjadi sesuatu dengan cPanel itu dia akan alert atau menginformasikan ke alamat pengelolanya, email yang bersangkutan. Makanya kami berharap bahwa akun cPanel yang nanti Bapak Ibu kelola itu disesuaikan dengan emailnya, supaya saat terjadi sesuatu informasinya akan langsung masuk ke email Bapak Ibu pengelola. Ini ada beberapa yang kita cek per kemarin. Kalau yang merah ini pasti not found, ini pasti rusak ya. Terus yang biru, ada yang kuning, ini ada beberapa yang keterangannya ini ya seperti inilah kurang lebih ya. Halaman masuk ke ini error ya, banyak errornya ya. Ini ada yang bisa dibuka tetapi last update-nya tanggal berapa gitu ya. Ini last update-nya terakhir tanggal berapa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya nanti kita ini dari Mas Wahyu tadi sudah memberikan informasi bahwa nanti ada kayak kurang yang harus diisi ya, nama lengkap, reset password atau pembuatan akun cPanel yang baru ya. Dari semua ini tentang pengelolaan website ataupun servernya, di Undip sendiri ada yang mengelola server sendiri ya. Seperti saya contohkan ini di FSM ada, di Fakultas Kedokteran juga ada, ini FPP juga ada, ekonomi juga sudah mau mulai ke arahnya ke sana. Yang mana pengelolaan itu hostingnya, penamaan website ini servernya ada di masing-masing di fakultas. Contohnya tadi yang FSM
ekonomi, EPP, dan yang lainnya yang mengelola sendiri. Kalau memang dimungkinkan bisa dan mampu, nggak apa-apa ya. Karena apabila terjadi downtime masalah link ya, contohnya hari Sabtu dan Minggu biasanya listrik padam ya, dimungkinkan kalau di kami di pusat, di ICT ataupun di NOC, insya Allah kita ready genset 24 jam sehingga semua koneksi ke upstream keluarnya itu nyala. Tinggal koneksi yang tadi servernya ada di fakultas masing-masing, apakah itu nyala atau tidak. Nah, itu tergantung dari kesiapan saat terjadi mati listrik, genset dan sebagainya ready atau tidak. Nah, itu yang harus juga dipertimbangkan. Ya, nanti kalaupun ada fakultas yang menginginkan untuk pengelolaan server tersendiri, monggo silahkan nanti kita diskusi bareng konsepnya seperti apa. Kita akan coba standarkan dulu bahwa pengelolaan nama subdomain di bawah Undip nanti akan seperti ini. Ya, kurang lebih ini ada beberapa Bapak Ibu yang kemarin gelombang 1 sudah, kita sudah reset password, ada yang create baru, kita sudah petakan. Dan kalaupun Bapak Ibu pengelola web ini atau webmaster mempunyai data backup terakhir, ada baiknya yang sudah ada di kami dengan data yang lama ini bisa di restore dengan yang punya Bapak Ibu backup terakhir ya. Semoga aja masih ada. Dan tentunya sistem di kita dengan support IT dari pimpinan, kita akan mencoba backup dengan kurang lebih 2-3 tingkat ya, untuk backup. Tetapi tentunya itu jangan diandalkan kalau kita harusnya pengelola webmaster mempunyai backup sendiri. Ya, semoga Bapak Ibu dengan menjadi pengelola web mempunyai backup sendiri periodik yang kurang lebih 1 bulan sekali lah kita backup ya, untuk isi beritanya ya, isi beritanya kita backup. Nah, nanti saat terjadi sesuatu kita masih punya backup. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sisi sistem teknisnya. Nanti Mas Wahyu akan menyampaikan lagi, ini kurang nanti akan dibagi, kita akan coba petakan mana yang harus di reset, mana yang create baru, karena server itu tidak hanya satu saja, semua website itu hanya di satu server, tapi kita ada di beberapa server, kita bagi-bagi server A, B, C, kita bagi-bagi. Nanti kita akan petakan dulu. Dan ini mohon maaf tadi sudah disampaikan Bapak PR2, Pak Satoto juga, bahwa dalam kurun waktu beberapa waktu dengan